Lingkungan yang bersih bukan hanya enak untuk dilihat, tetapi baik untuk kesehatan. Kita tahu bahwa di sekitar kita masih banyak sampah-sampah yang tidak terlihat seperti sampah, karena menyimpan unsur yang berbahaya untuk kesehatan dan bagi lingkungan sekitar. Benda-benda elektronik seperti lampu, kipas angin, televisi, kulkas, hair dryer, komputer, radio, dan handphone ini sangat berbahaya walaupun sudah tak terpakai. Sehingga limbah ini disebut limbah elektronik atau biasa disingkat e-waste. Kondisi e-waste saat ini masih belum dikelola dengan baik, padahal e-waste ini tidak bisa terurai secara alamiah dan harus ada penanganan secara khusus untuk pemusnahannya. Nah, logam-logam berat yang terkandung dalam e-waste masih dalam kategori B3 atau bahan berbahaya dan beracun dan berdampak luas ketika telah terkontaminasi dengan air tanah dan udara. Contoh e-waste adalah handphone. Handphone terdiri dari beberapa komponen yang masih mengandung unsur berbahaya yang harus ditangani secara khusus. Skrup dan konektornya mengandung logam berat semua unsur ini tergolong berbahaya bagi manusia dan bagi makhluk lainnya. Timah terbukti mempengaruhi kecerdasan kognitif dan mengakibatkan hiperaktivitas. Kemudian merkuri mempengaruhi ingatan dan pelemahan otak baik pada manusia atau hewan. Kemudian kadmium ini bisa berdampak buruk bagi paru-paru dan bisa merusak ginjal. Nah, logam-logam berat ini bisa mencemari air tanah sehingga menjadi tidak layak untuk dikonsumsi. Pengolahan e-waste ini adalah sangat penting karena e-waste harus menggunakan fasilitas dan teknologi terkini yang tepat dan teruji dan dikerjakan oleh tenaga kerja yang kompeten. Sangat-sangat disadari oleh pemerintah DKI Jakarta. Nah, sebagai gambaran, data yang dirilis oleh Jurnal Education University yang bertajuk Big Global Waste tahun 2014 menyebutkan bahwa orang Indonesia rata-rata membuang limbah elektronik sekitar 3 kg. Artinya, bisa diprediksi jumlah limbah elektronik di Jakarta ini adalah sekitar 31 ton dan merupakan jumlah yang sangat besar dan ini harus dikelola dengan secara serius. E-waste ini adalah limbah, ya. Apapun kalau disimpan di rumah, disimpan di gudang dan lain-lain, itu tetap menjadi limbah. Kalau e-waste tidak dibersihkan, itu akan menjadi sampah juga di tiap-tiap rumah. Kita khawatir nanti malah limbah ini akan membawa dampak bagi si penghuninya. Misalnya kita tahu di dalam e-waste ini ada timbal, ada merkuri, ya, ada zat-zat yang lain yang justru bisa membahayakan mungkin dalam jangka waktu yang lama bagi si penghuninya. Kami saat ini sedang mengupayakan program melakukan pengumpulan terhadap limbah-limbah elektronik khususnya yang ada di rumah tangga. Tadi seperti handphone bekas, televisi dan lain-lain yang kita akan lebih ditreatment bagaimana terhadap limbah e-waste ini. Ada pertanyaan warga Jakarta kepada saya, kalau kami harus mengumpulkan e-waste ini kemana Pak? Kita harapkan nantinya mereka mau secara sadar mengumpulkan limbah elektronik ini. Salah satunya kami punya armada angkutan kebersihan yang bisa menjangkau di semua wilayah DKI Jakarta. Kami juga bekerjasama dengan PPLI membuka drop box di contohnya di Car Free Day di Tamrin Sudirman, ya kan? Atau kami juga menerima kiriman-kiriman e-waste ke kantor kami di Cililitan. Kita inginnya ke depan Jakarta menjadi kota yang manusiawi, Jakarta menjadi kota yang memberikan layanan publik kepada masyarakatnya dalam berbagai aspek, termasuk menghindari dari dampak e-waste. Pengolahan e-waste dilakukan melalui serangkaian proses kerja setelah sampah e-waste dikumpulkan dari masyarakat. Sampah ini kemudian dipilah-pilah sesuai dengan jenisnya seperti mesin cuci, TV, handphone, dan alat elektronik lainnya. Nah, setelah dipilah, e-waste ini kemudian digabungkan dengan komponen terkecilnya, kemudian dikelompokkan sendiri-sendiri. Nah, komponen yang telah dikelompokkan ini kemudian diolah secara terpisah melalui proses yang aman dan teruji. Nah, sebagian komponen masuk ke komponen daur ulang sehingga bisa digunakan kembali untuk keperluan yang sama atau untuk fungsi yang lainnya.
Untuk sebagian yang tidak bisa didaur ulang, kemudian diolah secara lanjut, yakni secara Sudah tidak stabilisasi bisa dan didaur ulang, kemudian diolah enkapsulasi lebih sebelum lanjut masuk secara ke stabilisasi dan fasilitas pembuangan akhir enkapsulasi sehingga sebelum masuk ke tidak dalam berdampak fasilitas buruk pembuangan bagi akhir lingkungan. sehingga tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Jadi daur ulang limbah plastik elektronik atau limbah elektronik ini dapat menghasilkan bahan baru seperti komposit beton semen, dan ini muncul sebagai salah satu solusi halus untuk membuang limbah plastik elektronik. Nah, bukan untuk dibakar atau ditimbun. Sehingga e-waste atau e-plastik ini dapat digunakan untuk menggantikan agregat kasar pada beton berdasarkan volume 10, 20, 30, 40, dan 50%. Kemudian untuk kuat tarik, kuat tekan, tarik belah, dan kuat lentur ini berkurang dengan meningkatnya e-plastik atau e-waste tersebut. Kemudian untuk agregat e-waste atau e-plastik ini memiliki bentuk yang buruk dan tekstur permukaan yang halus, yang sangat mempengaruhi sifat segar dan mengerasnya beton. Nah, kemudian untuk hubungan matematisnya ini kita berikan untuk mengkorelasikan persen e-waste atau e-plastiknya dalam campuran dengan persen pengurangan kuat tekan, kuat tarik belah, atau kuat lenturnya. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa laju penurun kekuatan dengan meningkatnya e-plastik ini adalah hampir sama dengan kekuatan tekan. Nah, seperti pada ketika kekuatan tarik belahnya sekitar 48%, untuk penggantiannya 50%, dan untuk kekuatan lenturnya sekitar 37,38%. Dan untuk 50% penggantian. Kemudian ini juga direkomendasikan sebagai pengganti volume hingga 30% yang dapat dilakukan sampai batas ini kekuatan karakteristik beton M25 ini tercapai. Kemudian pengamatan lain adalah hingga 50% penggantian volume. Nah, 50% kekuatan ini dipertahankan dalam beton setelah kegagalan. Sehingga hasil percobaan ini membatasi penggunaan limbah plastik elektronik atau e-waste ini sebagai agregat kasar ketika kekuatan merupakan syarat utama. Karena acuan rancangan beton bermutu M25 ini dengan rasio W/0,49 ini kan menggunakan agregat kasar dengan ukuran 12,5 mm dan agregat halus ukuran maksimal 2,3 mm. Nah, berdasarkan isi 10262 2009, rekomendasi ini antara rasio air, semen, gerbang agregat halus ditetapkan. Kemudian agregat kasar ini diganti dengan presentasi yang berbeda dari e-waste atau e-plastik ini berdasarkan volumenya. Sehingga untuk sifat betonnya ini seperti kemerosotan, berat satuan segar, ini ditentukan dari spesifikasi standar India. Karena SLAM test yang dilakukan untuk mengetahui workability beton itu kemudian campuran betonnya ini kan dirancang untuk kemerosotan 25-50 mm dan kemerosotan desain dicapai dengan beton kontrol. Nah, peningkatan e-waste atau e-plastik ini dalam campuran beton mengakibatkan penurunan workability yang berdampak pada SLAM dan kerapatan segar. Dan untuk ukuran atau bentuk dari agregat e-waste atau e-plastik ini mempengaruhi konsistensi campuran betonnya. Sehingga penambahan e-waste atau e-plastiknya ini pada mortar dan beton ini menunjukkan kecenderungan penurunan kuat tekan, kuat tarik belah, dan kuat lentur seiring dengan meningkatnya kandungan dari e-waste atau e-plastik tersebut.